warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak Bapak, bertemu lagi dengan Bapak pada siang hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Terima Sudah kasih. makan? Sudah, Sudah, Pak. Sani Belum. udah makan, Sani? Mana Sani? Belum, Pak. Oh, masih belum. Nanti makan ya. Baik, kalau kalian sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah Iya, dong, Pak. Dori, mejamu itu Dori, tolong luruskan agar menerima ilmu itu bisa lurus. Pak Ajrul, ya. Siap. Itu rambutnya itu tolong rapikan. Ya. Dan untuk perempuan jangan ada yang menyimpan sampah di dalam. Kalau ada sampah dalam meja, ya kumpulkan, cepat buang keluar. Ya, Pak. Tunggu. Sih, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sudah. Baiklah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Istaid. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisrah li Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu min syururi anfusina mayyidillah faya hadiyalah mayyidillah faya mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siswa Bapak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, yang Bapak doakan ketika dalam sholat Bapak, semoga kalian berhasil. Pertama, mari kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah kita semua ini telah dapat hadir di kelas yang kita cintai ini dalam rangka talibul ilmi. Kalau bukan karena nikmat Allah, tentu tak akan ada yang hadir di sini, termasuk juga Bapak. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringan dengan salam, terlupa pula buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga pada siang hari ini kalian masih semangat dalam belajar pendidikan agama Islam. Ingat anak-anakku, matematika, bahasa Indonesia, IPA, PPKN, itu semuanya ilmu dunia. Tapi yang paling penting, di antara ilmu-ilmu itu yang paling penting adalah ilmu agama. Dengan agama, hidup akan menjadi lebih cerah. Karena kita akan membahas tentang iman, akidah, dan fikih. Bukan begitu anak-anak? Iya, Pak. Ya, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini di semester 2 ini, kita akan bahas sebuah tema besar yang akan Bapak bagikan ini. Ada kelihatan? Ada, Pak. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Cukup jelas? Cukup jelas. Cukup jelas. Coba Syaratun Nazmi, baca judulnya. Judul materi hari ini pelajaran kita adalah cinta tanah air dan moderasi beragama. Ya, cinta tanah air dan moderasi beragama. Ada cinta, ada tanah air, dan ada moderasi beragama. Oke, lanjut. Coba Pak Dori baca tujuan pelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak. Tujuan kita pada hari ini adalah tentang pertama, menganalisis tajwid Quran soal Qasas ayat 85 dan Quran soal Baqarah ayat 143. Kedua, mendeskripsikan arti perkata dan menerjemahkan Quran surat Al-Qasas ayat 85 dan Al-Baqarah 183.
Yang ketiga, mendeskripsikan tafsir asbabun nuzul Quran soal Qasas ayat 5 dan Al-Baqarah. Oke, itu tujuan umumnya. Dan tujuan pertemuan kita pada hari ini kita bagi dua itu. Yang pertama cinta tanah air yang kita akan bahas sekarang. Dan minggu depan kita akan bahas tentang moderasi beragama. Pada pertemuan kita kali ini tujuannya nomor satu, apa Bu Arifatul? Tujuan pelajaran kita, Bu Arifah. Arifah, silakan. Tujuan pelajaran kita pada hari ini. Apa tujuannya, Arifah? Ini Pak, menganalisis tajwid Pak. Menganalisis tajwid Quran surat Al-Kahf. Menerjemahkan ayat 85 Pak. Yang kedua apa? Menerjemahkan Quran surat Al-Qasas ayat 85. Mendeskripsikan tafsir dan asbabun nuzul Quran surat Al-Qasas ayat 85 tentang cinta tanah air dan memberikan contoh sikap yang harus dimiliki sebagai wujud cinta tanah air Pak. Oke. Jadi fokus kita kepada tema besarnya adalah cinta tanah air. Mungkin tidak asing lagi kata-kata cinta tanah air ini karena kalian juga belajar di pendidikan kewarganegaraan tentang cinta tanah air. Dan kali ini kita akan belajar juga cinta tanah air dalam perspektif agama Islam. Oke. Dalilnya ini. Coba dibaca itu ayatnya Azrul Aswad. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'adi. Apa itu? Qur Rabbi. Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Silakan terjemahannya baca Dori. Terjemahannya apa? Ya. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Nabi Muhammad, untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah, Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Terima kasih siswa Bapak, Ajul dan Dori. Ya, Kita dalam setiap membaca Al-Quran tentu ada ketentuan yang harus kita taati. Pertama soal tajwid. Bisakah kalian mencari hukum tajwid dari ayat di sini? Bisa Pak? Bisa? Siapa? Pak. Silakan. Siapa yang pertama? Saya, Pak. Oke, silakan Dori. Bang Dori ini. Pertama, inna, Pak. Ya, apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah ginna musyaddah, Pak. Artinya? Karena nun yang bertasdid, Pak. Wajib berdengung hukumnya. Wajib berdengung. Lanjut, siapa lagi? Saya Pak, Ya, silakan Arifah. yang manja itu Pak. Wa man. Manja a'lamu manja bil huda. Apa hukum tajwidnya? Ikfa Pak, Ya, Ifa. karena nun mati disambut oleh huruf ja. Huruf Jim. jim. Oke, huruf ya. Ingat ya, Nak. Huruf, bukan tanda Ya baca. Pak. Oke. Ada lagi nampak? Ada lagi, Pak. Nah, Ada Pak. Duri. Apa? Larot duka, Pak. Apa hukum tajwidnya? Hukumnya adalah mad, apa ya? Mad lazim kalimi, Pak. Ya, artinya karena Mad tabi'i bertemu huruf hijaiyah yang bertasdid, Pak. dan Panjangnya sekitar 5 harokat atau 2,5 alif. Oke. Nah,
Terima kasih. Ternyata siswa Bapak di kelas ini sudah paham betul dengan hukum tajwid. Semua jawabannya betul. Tapi demikian supaya lebih dalamnya lagi, mari kita lihat hukum tajwidnya. Pertama, inna itu guna. Allazi ada alif lam dan lam tasdik itu namanya alif lam samsiah. Tamsiyah. Ya, kul rab Quran itu hukum tajwidnya alif lam kama Ya. ya. Rabbi mad jaiz munfasil. Nah, benar itu Bu Arifah. Manja. Arifah lagi yang jawab tadi kan? Iqbal Oke. Alki. Oke, itu dari hukum tajwid ya. Kemudian, nah ini terjemahannya. Terjemahan perkata. Innallazi sesungguhnya Allah alaikal Qur'an engkau maksudnya Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Duka benar-benar akan mengembalikanmu ila ma'ad ke tempat kembali. Kul Rabbi katakanlah Muhai Muhammad Rabbi Tuhanku a'lamu manja mengetahui orang yang membawa bil huda petunjuk waman huwa dan orang-orang berada fil dolalim mubin dalam kesesatan yang nyata. Oke. Bagaimana dengan asbabun nuzulnya? Oke, berkaitan dengan asbabun nuzul Quran surat Al-Qasas itu surat ke-24 ayat 85. Surat ini tergolong surat Makiyah. Apa artinya surat Makiyah? Diturunkan di kota Mekkah, Pak. Diturunkan di kota Mekah. Kalau ayat itu turun di Madinah, apa nama suratnya? Daniyah. Madaniyah. Madaniyah, Pak. Madaniyah. Oke, udah paham semua ya. Surat ini digolongkan dalam surat Makiyah. Asbabun nuzul ini menurut para ulama tafsir antara lain Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW akan kembali ke Mekah sebagai orang yang menang. Dan ini sudah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di waktu Nabi menaklukkan Mekah. Dan ini merupakan suatu muzad bagi Nabi. Masih ingat dengan surat An-Nasr? Ijaza anasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu Innahu kana kana tawwaba. Itu ayat menyambung dari ayat surah Al-Qasas ini tentang janji Allah penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama tafsir, ya kita kalau membaca Al-Quran, kita tidak bisa mengambil hukum melalui terjemahan, harus pakai tafsir. Dan tafsir yang Bapak pakai di sini yaitu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Bapak harapkan kalau kalian serius dalam mempelajari agama ini, milikilah buku-buku tafsir, buku fikih, dan buku akidah. Alhamdulillah, harganya tidak mahal. Bisa kalian beli nanti kalau kalian sudah punya rezeki, sudah jadi orang besar, sudah jadi pejabat, atau sudah jadi apa sajalah. Paham itu? Paham, Pak. Al-Qasas ini bercerita tafsirnya itu adalah tentang kerinduan Nabi terhadap tanah airnya setelah melaksanakan hijrah. Cinta tanah air ini merupakan watak dasar dari nasionalisme. Dengan demikian, nasionalisme merupakan bagian dari syariat sebagaimana baginda Rasul juga pernah rasakan atas bumi kelahiran beliau. Jadi, kenapa ya kalau kita melihat pertandingan bola itu di awal-awal pertandingan itu ya, Usmi, yang pecinta bola di sini, kan itu biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kenapa Ya. ada pemain timnas itu ada yang meneteskan air mata, ada yang cuma diam terharu, ada yang satu stadion itu sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa itu mereka itu? Karena Ada kecintaan akan tanah air, Pak. Karena rasa cinta akan tanah air. Rasa cinta itu memang mengalir begitu saja, tidak bisa dikontrol. Cobalah nanti kalian lihat
film-film tentang perjuangan itu, ya, tentang perjuangan pahlawan-pahlawan nanti. Ada di suatu momen nantinya kalian terhenyu, mata kalian tidak bisa lari dari monitor itu atau TV itu, dan tanpa kalian sadari kalian meneteskan air mata. Itulah namanya rasa cinta terhadap tanah air. Sampai di situ paham? Paham, Pak? Pak. Paham, Pak? Oke, kita lanjut isi kandungan Quran Surah Al-Qasas ini. Yang pertama, Al-Quran menjadi sumber hukum dan sumber perintah bagi umat Islam untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu. Kemudian termasuk mencintai tanah Tanah air. air. Yang kedua, beribadah merupakan bekal terbaik bagi setiap umat Islam dalam mengembangkan misinya sebagai hamba Allah di muka bumi. Ketiga, Permisi, Pak. ya, Dori. Bentar, Pak. Ya, silakan. Cepat masuk ya. Terakhir, mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap umat Islam. Islam. Artinya, kita lahir di Indonesia ini sebagai bayi, besar di Indonesia, sekolah di negara Indonesia ini, bekerja, punya istri, punya anak, punya cucu, dan menikah. Maka dari itu sudah wajib kita mencintai tanah air Indonesia. Indonesia. Dan itu sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Oke, ini hadisnya. Silakan Osmi Henry, dibaca hadisnya Osmi. Jelas? Baik, Pak. Hmm. Bismillah. Hari ini, Pak, ya. Ya, silakan Hadis terjemahannya. terkait tentang cinta tanah air. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahan atau matannya, Pak? Ya, boleh terjemahan, boleh matanya. Ah, Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat di apa ini, Pak? Dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi untanya, beliau mengarahkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Ya, itu dalil hadis tentang sikap cinta tanah air. Nah, isi kandungannya yang pertama memberikan teladan untuk kita selalu mencintai tanah air pada pemuda, khususnya kalian yang masih menempuh pendidikan, yang sebentar lagi juga akan tamat. Semoga kalian menjadi orang berguna nanti di masa depan. Setelah itu berbaktilah kepada tanah air, mengutip dari perkataan Insinyur Soekarno, proklamator kita yang pertama. Jangan tanya apa yang diberikan negara untuk kita, tapi apa yang bisa kita berikan untuk negara. untuk negara. Itu Negara. artinya. Nah, di sini nampak? Nampak, Pak. Nah, di sini ya. Contoh perilaku cinta tanah air. Yang pertama, apa? Bangga sebagai bangsa Bangga Indonesia. sebagai bangsa Bangga Indonesia. sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, Bangga mencintai produk-produk Indonesia, Pak. bangga mencintai produk-produk Indonesia. Ketiga, Mau dan mampu menjaga menjaga nama nama baik baik Indonesia. empat, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kita coba dulu poin yang nomor 2 itu. Bangga mencintai produk-produk Indonesia. Kita tanya di sini siapa ya? Arifatul Hikmah. Nah, karena kalian Gen Z ini yang banyak kan. Di sini Arifatul, contoh perilaku cinta tanah air ini adalah bangga mencintai produk-produk Indonesia. Ilustrasinya begini. Indonesia terkenal dengan
Indomie. Ini contohnya ya. Kemudian ada produk dari Jepang namanya ramen. Biasanya Bu Arifah itu dominannya pilih ramen atau Indomie. Indomie, Pak. Indomie, Iya, Pak. yakin, Saya suka Indomie, Pak. yakin Indomie. Oke, pertanyaan kedua. Bapak tidak mengetahui sekarang ini kenapa generasi Gen Z ini lebih banyak ya makan ramen daripada Indomie. Padahal keduanya sama-sama dari tepung terigu. Apa bedanya di situ? Apa ramen tuh, Pak? Itu mie katanya dari Jepang. Jepang. Ya. Minato itu, Pak. Tapi Bisa itu Bu enak juga Arifah loh, Pak. tolong menjelaskan itu? Mengikuti tren itu, Pak. Oh, tren. Perkembangan zaman. Di situ persoalannya. Karena gara-gara tren, maka rasa cinta terhadap tanah air itu menjadi berkurang. Itu persoalannya yang terjadi di Gen Z zaman sekarang. Mereka rela nongkrong, ya, nongkrong di mall, nongkrong di tepi pantai, bahkan nongkrongnya itu di pokoknya yang kayak elit. Rela beli kopi yang namanya Starbucks dengan harga 50.000. Padahal kalau 50.000 itu dibelikan gula 1 kilogram, dibelikan kopi, itu lebih enak rasanya. Ini dibeli Starbucks, Banyak. ya asal Amerika. Kemudian cekrek, upload di Instagram. Itu entah kenapa itu. Bapak juga tidak mengetahui apa pola yang terjadi dari Gen Z itu. Ada yang tahu di sini, ya. Itu enggak salah namanya FOMO, Pak. FOMO. Apa Iya, itu FOMO, Rahmania? FOMO itu ikut-ikutan, Pak, sama tren kayak tadi. Oh, ikut-ikutan tanpa mengetahui. Iya, yang penting Hmm. viral, Pak. Yang penting viral, Ikuti ya, ya, ya. ikuti zaman, Pak. Ah, Di zaman. ikuti zaman, ya bisa jadi. Tapi walaupun demikian, itu kan tergantung mereka, ya. Cuma lebih baik kopi seharga 5.000 nongkrong di tepi pantai, bukan waktu maghrib ya, atau bukan waktu senja, karena waktu senja itu udah salat maghrib, jangan salah arti ya. Eh, Daripada nongkrong di mall dengan minum Starbucks seharga 50.000. Nah, selanjutnya di sini ada kasus, ya. Tentu kalian bisa lihat ada manfaat cinta tanah air dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, dapat menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, menumbuhkan komitmen. Terakhir itu berprestasi demi bangsa Indonesia. Nah, di sini ada di stasiun TV RCTI dulu itu di tahun 2021. Ini isunya apa jelas? Jelas, nak gambarnya. Jelas, Pak. Oke. Eh, Tolong kalian kasih tahu apa temanya di sini, masalah yang diangkat, dan apa solusinya jika ini benar-benar terjadi. Coba kita tes dulu ya. Dominasi budaya Korea. Oke. Terdengar tadi? Dengar, Pak. Oke, silakan. Ya. Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan tim Delik dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah.
Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada kami, Tiara yang merupakan BTS Army, sebutan bagi fans BTS, mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk nominasi Grammy Award di Amerika ini. Pengaruh BTS di bidang musik faktanya juga mendorong para penggemar di Indonesia melakukan sejumlah kegiatan positif. BTS gitu. Kita nggak ada yang nyuruh, tapi kita bilang gini, yuk kita nanam yuk 1000 benih pohon, supaya kan kita tahu lah ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon, itu ulang tahunnya Namjoon, pernah ada. Terus apa namanya, save terumbu karang, itu juga kita bikin projectnya. Kita di situ tuh Army ya, Army Indonesia. Kita bicara yang kita lakukan di Indonesia gitu. Tidak dipungkiri keberhasilan. Oke. Nah, tugas kalian dan tugas ini kalian kerjakan di rumah nanti, tugas pribadi. Kalian petunjuk mengerjakan apa tema yang dibahas dalam soal tersebut. Korea, Pak. Ya, nanti minggu depan kalian kumpulkan dan apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Bisa dikerjakan besok? Dikumpulkan Pak. besok? Bisa. Oke. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, berikut dengan dalil Al-Quran dan hadisnya, apa yang dapat kalian petik dari pertemuan kita pada siang ini? Ya, saya Pak, Ya, silakan Sardona. dari penjelasan Bapak sangat luar biasa. Kami sebagai siswa sangat puas. Yang pertama, kesimpulannya kita selaku warga negara Indonesia, bagaimana kita bisa mencintai dengan hati yang ikhlas, supaya kita bagaimana mempertahankan negara kita ini benar-benar kita patuhi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa Allah wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum. Salah satunya adalah bagaimana kita patuh dan mengikuti sesuai dengan kepala negara kita. Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Sardona. Masya Allah jawabannya sungguh luar biasa. Semoga kedepannya Sardona menjadi orang besar lah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak katakan lagi, cinta terhadap tanah air itu adalah wajib hukumnya. Dan membela tanah air itu juga wajib hukumnya. Nah, ini sebelum pertemuan ini Bapak tutup, Bapak ingin menampilkan prestasi masa muda Bapak 10 tahun belakangan. Silakan kalian lihat. Ya. Luar biasa, Pak ya. Hebat Bapak. Hebat Tidak ya, Bapak. tidak juga, cuma ya iseng-iseng aja dulu. Nah, Iya. itu waktu Bapak hadir di Asian Games 2020. Masya Hebat. Allah. Hebat Bapak ya. Iya, Bapak kameramennya nak. Ya. Nah. Pantas muridnya hebat-hebat juga, Pak. Ya. Ada di sini yang suka badminton? Saya bola, Pak. Bola, silakan berprestasi di bidang bola. Kalau ada yang di bidang badminton, silakan berprestasi di bidang badminton. Yang penting isilah kegiatan-kegiatan kalian di masa muda itu dengan membanggakan keluarga, sekolah, dan bangsa Indonesia. Itu dari Bapak. Sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini, Ketua kelas, silakan dikirimkan absen kepada Bapak, siapa yang tidak hadir, dan siapa yang sakit, dan siapa yang hadir pada hari ini. Ingat, tugas minggu depan apa? Tentang video yang telah Bapak putar dan juga akan Bapak bagikan di grup WA nanti. Kalian cari tema persoalan yang diangkat, dan cari dampak positif dan negatifnya. Sebelum ini kita tutup, marilah kita baca Quran Surat Wal Asri sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Akhir kalam kepada Allah Bapak minta ampun. Kalau ada kata-kata Bapak salah, sudilah kalian maafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita cukup aja dulu karena udah malam. Yuk, Sambung